Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Baik, kita memasuki materi baru bab 3, yakni klasifikasi makhluk hidup. Cabang biologi membahas tentang klasifikasi makhluk hidup adalah taksonomi. Bapak klasifikasi makhluk hidup ialah Carolus Linnaeus. Bagian pertama, dasar-dasar klasifikasi. Dilihat berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri, berdasarkan manfaat, ukuran tubuh, ciri morfologi, anatomi dan biokimia, jenis makanan dan habitat. Tujuan klasifikasi yang pertama, mendeskripsikan ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap jenis agar mudah dikenal, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, dan mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Manfaat klasifikasi yang pertama, untuk penelitian lebih lanjut sehingga makhluk hidup yang telah dikenal dapat lebih bermanfaat. Yang kedua, untuk dipelajari agar dapat melestarikannya di masa mendatang. Ketiga, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar organisme satu dengan lainnya. Pembahasan kedua, macam-macam dan perkembangan sistem klasifikasi. Pertama, macam-macam klasifikasi dibagi menjadi 3, klasifikasi sistem alami, klasifikasi sistem buatan, dan klasifikasi sistem modern. Yang pertama, sistem klasifikasi alami. Makhluk hidup nanti dibagi menjadi 2 kingdom, yaitu 1 tumbuhan dan 2 hewan. Untuk kategori tumbuhan dilihat berdasarkan ketinggiannya, yakni ada herba, semak, dan pohon. Sedangkan untuk hewan, dia dilihat berdasarkan habitat dan tingkah laku. Yang menjadi pelopor sistem klasifikasi alami adalah Aristoteles. Yang kedua, klasifikasi sistem buatan. Sistem klasifikasinya nanti disebut sebagai binominal nomenklatur, menetapkan nama makhluk hidup dengan 2 suku kata. Dasar klasifikasi menggunakan sifat morfologi, terutama alat reproduksi, habitat, dan perawakannya. Adapun pelopornya yaitu Carolus Linnaeus. Ketiga, klasifikasi sistem filogenetik atau sistem klasifikasi modern. Dasar klasifikasi yang digunakan adalah urutan perkembangan serta jauh dekatnya kekerabatan antar takson, selain mencerminkan persamaan dan perbedaan sifat morfologinya dan anatominya. Adapun tokoh sistem klasifikasi filogeni yaitu Charles Darwin. Filogeni merupakan proses evolusi makhluk hidup dari filum terendah dan filum ke tertinggi. Sementara clade yaitu sekelompok organisme yang meliputi leluhur dan semua keturunannya, dan dibuat dengan cara menggambarkan kladogram dan pohon filogeni dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa semua makhluk hidup mengalami evolusi. Materi kedua, perkembangan sistem klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup yang pertama adalah untuk 2 kingdom. 2 kingdom tokohnya berupa Aristoteles, di mana kingdomnya nanti berupa plantae dan animalia. Kemudian untuk yang 3 kingdom, pelopornya berupa Ernst Haeckel. Bahwasanya di sini sudah ada kingdom baru yaitu Protista. Jadi untuk 3 kingdom, Protista, plantae, dan animalia. Klasifikasi 4 kingdom, pelopornya berupa Herbert Copeland. Di mana kingdomnya ada kingdom yang baru yang lebih sederhana lagi, yakni itu Monera, kemudian Protista, plantae, dan animalia. Untuk sistem klasifikasi 5 kingdom, pelopornya berupa Robert Whittaker, di mana untuk 5 kingdom ini ada kingdom baru yaitu kingdom fungi atau jamur. Yang sebelumnya di klasifikasi 4 kingdom, jamur itu dikategorikan untuk kingdom plantae. Ternyata setelah ditelusuri lebih ilmiah, jamur itu tidak berklorofil sehingga dikeluarkan dari kingdom plantae. Jadi, menurut Whittaker, kingdom yang pertama adalah Monera, di mana nanti pembagiannya ada bersifat uniseluler, tidak memiliki membran inti atau disebut sel prokaryotik, dan memperoleh makanan dengan cara membusukkan saprofit dan parasit pada inang, contohnya bakteri dan ganggang algae jabiro. Kemudian kingdom yang kedua berupa Protista. Adapun ciri-cirinya ada yang bersel satu dan sudah ada yang bersel banyak atau multiseluler, dan kelebihannya sudah memiliki membran inti atau eukariotik. Klasifikasinya nanti ada 3, Protista mirip tumbuhan, Protista mirip hewan, dan Protista mirip jamur. Kemudian kingdom yang ketiga adalah fungi. Ciri-cirinya ada yang bersel satu, ada bersel banyak, sudah memiliki membran inti dan tidak berklorofil, serta berkembang biak dengan spora. Habitatnya di tempat lembab. Keempat, untuk kingdom plantae. Nah, untuk dunia tumbuhan semuanya adalah berklorofil atau bersifat autotrof. Ciri tumbuhan berikut adalah bersifat stasioner, artinya tidak berpindah tempat. Plantae
Plantae nanti akan diklasifikasikan menjadi tumbuhan yang tidak berpembuluh, misalnya adalah lumut. Dia ada tumbuhan berpembuluh, contohnya nanti tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Dan yang terakhir kingdom Animalia, di mana cirinya merupakan organisme yang heterotrof. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang dibagi dua, yang bertulang belakang atau vertebrata nanti 5 kelas, dan yang tidak bertulang belakang nanti jadi 8 filum. Itu klasifikasi selanjutnya yaitu 6 kingdom. Pelopornya berupa cutworms, di mana Monera dipecah lagi menjadi yang lebih sederhana karena ada perbedaannya, namun ada juga persamaannya, sehingga Monera dipecah menjadi dua. Yang pertama Archaeobakteri, yakni bakteri yang habitatnya di kondisi ekstrim. Kemudian ada Eubakteri. Eubakteri sendiri ada nanti bakteri sejati. Kemudian ada alga hijau biru atau cyanophyta. Jadi untuk 6 kingdom ini berupa Archaeobakteri, Eubakteri, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Perhatikan tabel berikut untuk mengetahui perbedaan Archaeobakteri dan Eubakteri. Dan tabel berikut untuk sistem pembagian klasifikasi makhluk hidup secara